Nah, bro, kalau dari sisi investor nih bro, kan kita lihat proyek yang dibangun itu kan cukup besar ya. Kalau investor kan pingin ada kepastian hukum juga. Kalau sampai nanti apa yang sudah dilakukan dikembangkan, tiba-tiba terkena kasus begini harus dibatalkan atau harus berhenti, ini kan menjadi kerugian investor dan juga kerugian negara. Nah, bro melihatnya gimana nih? Apa yang disampaikan, yang dikerjakan oleh Kementerian ATR BPN saat ini menurut saya justru berpotensi merugikan kepentingan negara. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa teman, mereka ahli sebagai pendidik di universitas, bahwa apa yang disampaikan oleh kementerian ini bisa menimbulkan konflik hukum. Maksudnya konflik dalam artian gugat balik, digugat oleh investor. Pengusaha merasa dirugikan dan lain-lain, pengusaha punya hak yang sama ya untuk membuat laporan. Dan apa yang terjadi saat ini kan malah gaduh di lapangan. Masyarakat, preman-preman ikut campur dan lain-lain dan sebagainya. Dan akhirnya kecenderungan pernyataan-pernyataan masyarakat yang terekam oleh media sudah mulai ada pernyataan-pernyataan yang masuk ke unsur sara, pernyataan-pernyataan sudah yang masuk dalam wilayah-wilayah yang justru ini malah dapat mengganggu stabilitas politik nasional yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo agar kita konsentrasi untuk menatap masa depan, untuk mempersiapkan generasi emas, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang targetnya diharapkan bisa masuk di angka 8%. Jika kemudian kewenangan yang dimiliki ATR BPN digunakannya, cara menggunakannya salah, maka yang terjadi pengusaha-pengusaha nasional akan takut melakukan investasi, ya kan? Yang harus dipahami oleh banyak menteri-menteri ini, dia nggak cukup cuman kompetensi saya di sini, nggak boleh. Mereka juga harus belajar dan tahu apakah kewenangan yang saya miliki jika saya menggunakan kebijakan seperti ini tidak mempengaruhi iklim investasi, tidak mempengaruhi program-program pelaku usaha. Itu kan juga harus dipikirkan. Betul nggak? Jangan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini itu dijadikan panggung. Makanya saya ngomong tadi, jika penyamaran politik ini melakukan penyamaran seolah-olah saya bekerja untuk kepentingan rakyat, padahal sesungguhnya saya memiliki agenda politik yang lain, maka yang terjadi pasti berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dan perlu digarisbawahi, proyek strategi nasional dan PIK ini berbeda. Jangan didramatisir seolah-olah dan lain-lain. Dan proyek strategi nasional itu milik pemerintah, bekerja sama dengan swasta. Ya kan? Nah, proyek strategi nasional ini berpotensi menciptakan iklim investasi dalam jumlah sangat besar. Dan jika itu terjadi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan sangat besar. Dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah itu luar biasa bagus. Ini jangan digoreng-goreng. Ini mungkin timbul ada konflik sosial di bawah ini karena banyak warga masyarakat yang memprotes karena mungkin dari nilai ganti rugi yang tidak sesuai atau bagaimana, sehingga itu menimbulkan ekses-ekses yang terjadi hari ini. Menurut ada nggak ke situ? Kasus-kasus seperti itu sudah sering terjadi di tanah air, Pak Edi. Mulai dari pembangunan jalan tol sampai hari ini juga masih banyak orang yang belum diganti. Kasus-kasus tanah itu kasus-kasus di pengadilan nomor 1 terbesar dibanding kasus pidana lainnya. Nah itu yang harus kita benahi juga. Ya. Nah, Kementerian ATR BPN dan Kementerian KKP harus menjadi media yang baik. Kepentingan bangsa dan negara menjadi landasan utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan, kajian-kajian, pendalaman atas persoalan yang terjadi saat ini. Tanpa merugikan hak yang satu dengan yang lain. Jangan demonstratif. Apalagi destruktif ya, merusak selamatnya. Nggak boleh itu. Jadi harus benar-benar memahaminya luar biasa. Tidak boleh demonstratif, tidak boleh ada kesan arogansi dan sebagainya dan sebagainya.
Ya, mudah-mudahan kasus ini bisa cepat diselesaikan dengan baik dan juga pembangunan itu tidak terhambat gitu ya.